Baik, selamat siang untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Saya hormati Bapak Muhammad Haidir, SP, SIP, MSI, dan saya cintai teman-teman sekalian. Dan perkenalkan, nama saya Johannes Tarigan yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kali ini mengenai analisis isu kontemporer. Adapun anggota kelompok saya terdiri dari Jamiah Siregar, Jenny Borusianturi, Jesse Boru Surbakti, dan Johan Ritonga. Baik, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama. Pendahuluan saya persilahkan kepada Saudari Jenny untuk materi yang pertama. Sejarah korupsi Indonesia. Korupsi di Indonesia dibagi dalam dua fase, yaitu fase pra-kemerdekaan atau zaman kerajaan dan penjajahan, dan fase kemerdekaan zaman Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi hingga saat ini. Munculnya budaya korupsi sejak zaman kerajaan hingga zaman penjajahan, maka di zaman modern seperti sekarang ini kita perlu menyadari bahwa korupsi merupakan jenis kejahatan yang terwariskan hingga saat ini dari perjalanan panjang sejarah kelam bangsa Indonesia, bahkan telah beranak pinak lintas generasi. Penanganan kejahatan korupsi secara komprehensif sangat diperlukan sehingga mampu mengubah cara pikir dan bertindak menjadi lebih baik. Definisi korupsi menurut perspektif hukum secara gamblang telah dijelaskan dalam 3 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk dan jenis tindak pidana korupsi. Ke-30 bentuk dan jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Kerugian keuangan negara. 2. Suap menyuap. 3. Penggelapan dalam jabatan. 4. Pemerasan. 5. Perbuatan curang. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. 7. Gratifikasi. Baik, terima kasih untuk Saudari Jenny Borusianturi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Jamiah Borusiregar dan Saudari Jesse Boru Surbakti. Saya persilahkan. Materi presentasi. Yang pertama, pra-analisis. Identifikasi isu korupsi dengan metode pentahelix. Yang kedua, menapis isu, yaitu menemukan isu prioritasnya dengan metode USG. Analisis akar masalah dengan metode fishbone, menemukan alternatif pemecahannya dengan metode SWOT. Yang ketiga, rekomendasi penyelesaian isu dengan metode tabel. Apa itu korupsi? Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Faktor penyebab terjadinya korupsi antara lain faktor individu, sifat tamak, moral yang lemah terhadap menghadapi godaan, kemudian gaya hidup yang konsumtif. Kemudian faktor lingkungan meliputi aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, aspek ekonomi, aspek politik, dan aspek organisasi. Macam-macam korupsi ditinjau dari segi tipologi dalam buku A.H. Alatas, yakni yang pertama korupsi transaktif, yang kedua korupsi memeras, yang ketiga korupsi investif, yang keempat korupsi perkerabatan, yang kelima korupsi defensif, dan yang keenam korupsi dukungan. Isu scan atau metode pentahelix model ini mengelompokkan berbagai pihak dalam beberapa elemen, yaitu government, pemerintah, academics, dunia pendidikan, bisnis, dunia usaha, company, komponen masyarakat atau komunitas, kemudian media.
menapis isu metode USG, di mana USG itu adalah singkatan dari urgensi, dilihat dari tersedianya waktu, mendesak atau tidaknya masalah tersebut diselesaikan. Kemudian, seriousness, dengan melihat dampak masalah tersebut terhadap produktivitas kerja, pengaruh terhadap keberhasilan, membahayakan sistem atau tidak. Kemudian, growth, dilihat dari apakah masalah tersebut berkembang. Diagram fishbone. Fishbone diagram atau diagram ikan tulang lebih menekankan pada hubungan sebab akibat. Masalah akan dipecah menjadi sejumlah kategori yang berkaitan, mencakup manusia, material, mesin, prosedur, kebijakan, dan sebagainya. Dan yang keempat adalah metode SWOT atau menyusun pemecahan isu, merupakan kepanjangan dari strength, weakness, opportunities, dan threat. Analisis SWOT merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats dalam suatu. Sekarang kita akan membahas analisis isu korupsi. Pertama adalah isu scan atau metode pentahelix. Terdapat 5 isu scan, yaitu government, business, academic, community, dan media. Dapat kita lihat di dalam tabel. Pada isu government adalah kurangnya tingkat penyelesaian penyidikan korupsi dengan kategori mega korupsi yang semakin hilang beritanya, dan kurangnya pencegahan praktik korupsi di bidang perizinan, ekspor-impor, layanan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Kemudian, isu dari pengusaha atau business, rendahnya komitmen para pengusaha untuk menciptakan dan membangun lingkungan bisnis yang berintegritas. Selanjutnya, dari akademik atau dunia pendidikan, kurangnya pendidikan moral atau soft skill terkait dengan pembekalan dan pengajaran karakter jujur, integritas, tanggung jawab, etika, dan lingkungan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, dari community atau masyarakat, rendahnya pengetahuan dan sikap masa bodoh sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Kemudian, media, pemberitaan yang kurang menyeluruh dan lebih mementingkan rating dan keuntungan media. Selanjutnya, hasil tapisan dengan metode USG. Di dalam tabel dapat kita lihat untuk isu pertama poinnya 12, untuk isu kedua poinnya 10, dan untuk isu ketiga poinnya 14, untuk isu keempat poinnya 6, untuk isu kelima poinnya 3. Untuk nilai setiap poin dapat kita lihat di dalam tabel. Selanjutnya, menganalisis isu sampai ke akar atau sering disebut metode fishbone. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan korupsi, yaitu faktor pertama, individu. Dari sifat yang serakah dan gaya hidup yang konsumtif dapat menyebabkan orang tergoda melakukan korupsi. Selanjutnya, faktor kedua adalah faktor lingkungan, di mana korupsi dianggap hal biasa dan korupsi berkembang di lingkungan masyarakat. Kemudian faktor ketiga, aturan, lemahnya peraturan, kurangnya tingkat penyelesaian penyidik. Dan yang terakhir, faktor organisasi, manajemen menutupi korupsi, dan lemahnya pengawasan internal dan eksternal. Baik, terima kasih untuk saudari Jamiah Boru Siregar dan saudari Jesi Boru Surbakti. Selanjutnya untuk kesimpulan dan penutup presentasi ini akan dijelaskan oleh saudara Johan Ritonga. Saya persilahkan. Metode SWOT. Yang pertama, kekuatan ataupun strength, yaitu terdapat dana penyidikan yang cukup besar untuk menyidik perkara tipikor. Pemerintah dan lembaga yang berwenang dapat membuat peraturan perundang-undangan berikut sanksi yang dapat menimbulkan efek jera. Sarana dan prasarana yang mendukung tipikor.
Yang kedua, kelemahan ataupun weakness. Kurangnya pengawasan terhadap dana penyidik. Kurangnya transparansi dalam menyelesaikan kasus hukum terkait tipikor. Adanya anggapan bahwa budaya korupsi bukan hal yang luar biasa bahaya. Yang ketiga, peluang ataupun opportunity. Kemajuan teknologi yang mempermudah transparansi aliran dana, meningkatkan kesadaran anti korupsi sejak dini, membuat aturan tentang sanksi tindak pidana korupsi yang memberi efek jera. Yang keempat, tantangan ataupun threats. Belum adanya kesadaran pemerintah dan masyarakat terkait dampak korupsi. Maraknya pemegang kekuasaan yang menyalahgunakan wewenang. Besarnya gaya hidup yang tidak sesuai pendapatan. Ringkasan, korupsi merupakan perbuatan yang merugikan negara. Korupsi juga merupakan perbuatan tercela karena sudah melanggar aturan yang ada dan melanggar aturan hukum yang berlaku. Dan bahwa korupsi sudah merugikan rakyat atau masyarakat serta telah melanggar aturan agama. Stop korupsi.